Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asniardi Ningsi dengan kelas SKA 022. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan database perpustakaan. Oke, kita langsung masuk di pencarian. Kita klik akses. Oke, kita masuk. Setelah itu kita sudah masuk, kita X tablet database. Oke, kita simpan di folder niat. Kita ganti filenya asniar ini. Oke, langsung create. Selanjutnya kita masuk di create tabel. Di sini kita akan membuat tabel siswa. Pertama-tama kita harus mengetik NIM. Habis NIM, nama, gender, kelas, alamat. Oke, gendernya kita bisa kasih jadi dua pilihan, yaitu kita pergi di lookup, wizard. Lalu kita klik yang kedua, next. Kita masukkan pria, wanita, kita next, finish. Oke, sama di kelas juga kita bisa kasih jadi begitu. Kita langsung saja pergi di lookup, klik yang kedua, next, masukkan SKA, SKB, SKB, SKC, SKC, SIA, SIB. Oke, kita langsung next, finish. Selanjutnya NIM-nya kita akan jadikan primary key. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan save. File namanya kita ganti tabel siswa. Kita oke. Baik, kita langsung close. Kita X dulu ini. Selanjutnya kita lihat tabel siswanya kita yang tadi kita bikin. Ini gender yang sama maksud tadi kayak begini. Sama kelas juga bisa begitu. Nih. Selanjutnya kita akan bikin tabel yang kedua, yaitu tabel pegawai. Tabel pegawai berhubungan dengan NIP, nama, gender, nomor HP, dengan alamat. Oke, gendernya kita kasih kayak yang tabel pertama. Kita kasih dua pilihan antara pria dan wanita. Kita masukkan pria, wanita. Oke, kita next, finish. Alamat tidak perlu HP juga. Jadi NIP-nya kita kasih jadi primary key. Oke, kita langsung save saja. Namanya tabel pegawai. Oke, kita langsung close. Selanjutnya kita akan bikin tabel yang ketiga, yaitu tabel buku. Oke, kita langsung masuk di create, tabel desain, kita klik. Kita akan bikin tabel buku, berarti berikatan dengan kode buku, jenis buku,
Di situ judul buku, seharusnya di atas ya, judul buku. Setelah itu pengarang, penerbit, tahun terbit, dan stok. Oke, kode bukunya kita jadikan primary. Jenis bukunya kita bisa kasih banyak pilihan. Kayak tadi di Lookup Wizard. Kita klik Lookup Wizard. Selanjutnya kita klik yang kedua ini. Kita next. Oke, untuk jenis bukunya itu ada agama, sebenarnya akuntansi, fisika dasar, pengantar manajemen, dan sistem operasi. Oke, kita next, kita finish. Judul bukunya pun sama, kita kasih kayak begitu. Lookup Wizard, kita klik ini, kita next, kita kasih masuk. Hidup beragama, itu ilmu pasar. Setelah itu sumber daya manusia. Setelah itu hukum kolam. Setelah itu belajar CMD. Kita next, kita finish. Oke, di sini sudah, tinggal kita save. Namanya kita ganti tabel. Oke. Di sini langsung saja kita close. Kita melihat kembali di tabel buku. Apakah yang tadi kita edit bisa? Gendernya ada. Tabel buku ya. Ini tabel buku. Di sini jenis buku kita bisa pilih. Judul buku juga kita bisa pilih. Ini. Oke. Setelah kita pilih lagi di Create, kita buat tabel pinjam. Tabel pinjam itu berarti menyangkut kode pinjam. Kode pinjam. Ini pegawai yang menjaga. Habis itu ini siswa yang meminjam. Setelah itu kode bukunya. Kode bukunya apa yang dipinjam. Setelah itu kode kembalinya apa. Oke. Salah tanggal kembali. Tanggal kembali dia kasih kembali kapan. Oke, di tanggal pinjamnya itu kita kasih jadi date time. Terus di formatnya itu kita medium date, medium format, medium ya. Setelah itu jumlah
jumlahnya, oh salah. Di bawahnya lagi kita bikin jumlah sama keterangan. Keterangan. Jumlahnya itu kita kasih jadi number. Oke. Kode pinjamnya kita kasih jadi primary key. Lalu kita save. Tabel pinjam. Oke, kita langsung close. Selanjutnya kita akan buat tabel kembali. Nah, seperti biasa, tabel kembali itu berarti menyangkut tentang kode kembali, kodenya. Kembali. Setelah itu kode pinjamnya apa? Setelah itu tanggal kembalinya tanggal berapa? Setelah itu jumlah. Oke, baik, kita akan tambahkan sanksi jika mungkin dia tidak kasih kembali. Terus keterangan. Oke, tanggal kembalinya kita seperti biasa. Kita kasih date time. Formatnya itu medium date. Medium. Kita klik ini. Kita klik medium date. Oke. Sekarang kode pinjamnya itu kita kasih jadi primary key. Oke, setelah itu kita save. Kita ganti tabel kembali. Oke. Oke, itu dia tadi cara membuat tabel data perpustakaan. Di sini sudah ada 4 tabel. Di sini sebenarnya oke. Di sini pertama tabel siswa. Dalam membuat database perpustakaan harus ada tabel siswa. Ini kita tinggal isi siapa siswa yang akan meminjam, NIM, nama, gender, kelas berapa, alamat. Terus di dalam database perpustakaan harus ada tabel pegawai karena siapa yang menjaga perpustakaan tersebut. Kita harus tahu NIP, nama, gender, dan HP dan alamatnya. Kita harus ada juga tabel buku karena kita harus tahu buku apa yang dia pinjam, jenis buku apa, pengarang siapa, penerbit siapa, tahun terbit siapa, stok berapa. Supaya kita bisa mengakurasi berapa, misalkan ada yang kehilangan. Selanjutnya di sini ada tabel pinjam. Tabel pinjamnya di sini harus kode pinjam yang diberikan oleh pegawai. Di sini pegawai pasti otomatis siapa yang menjaga pada saat dia meminjam, siswa siapa, kode berapa, tanggal berapa, jumlah berapa. Oke. Tanggal kembalinya kita harus ada kode kembali, kode pinjam, tanggal kembali, dan jumlah. Sebenarnya di sini masih harus diisi, tapi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.